Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir. Amma Pak, Bu, masih kuat? Ya, yang penting jangan minum jamu kuat ya. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim ulama, baik dari para habaib, para kiai, khususnya abang saya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud, pengasuh Jalsatul Itsnain Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud, dan juga saudara-saudara beliau Al-Habib Muhammad dan Habib Husain, pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Samsudin, Kiai Haji Ayub, dan saudaranya Kiai Haji Zamid, yang mudah-mudahan beliau berdua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan untuk melanjutkan dakwanya Rasulullah, Kiai Ma'ruf Mukhtar, dan juga para kiai-kiai dan habaib yang lain. Mudah-mudahan mereka terus bisa menyinari daripada umat Islam, bisa membimbing kita ke jalan Allah, ke jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa yang selalu memberikan keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, yang mudah-mudahan terus bisa bersama dengan para alim ulama membantu mereka, menjaga mereka, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau kita memandang mereka saat ini, sungguh pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang istimewa, pemandangan yang tentunya membuat gembira hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang mana mereka keturunan baginda Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Para kiai yang mana mereka muridnya baginda Nabi Muhammad juga hadir. Para aparat pemerintahan dari Polri, TNI juga hadir, dan juga dari ormas yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh PCNU atau yang lainnya, yang mudah-mudahan terus bisa memberikan cahayanya ke seluruh pelosok bumi Indonesia. Habaib ini zuriyah keturunan Nabi Muhammad. Para kiai mereka penyambung tongkat estafet ilmunya Nabi Muhammad. Artinya mereka adalah murid. Kalau diibaratkan di pondok, kiai punya anak, berarti anaknya itu biasanya disebut gus. Kiai juga punya murid, punya santri ada di pondok pesantren.
Nggak mungkin santri dan gusnya ini bertengkar, itu nggak mungkin. Anaknya kiai, mereka punya kewajiban membimbing daripada santri-santri daripada abahnya. Nggak mungkin Gus tadi bersaing dengan santrinya, santri juga nggak mungkin bersaing dengan gusnya, karena santri tahu diri dia adalah murid atau santrinya. Jadi kalau ada siapapun orang, siapapun mereka yang ingin memecah belah antara habaib dan kiai, nggak usah diikuti. Dari dulu Indonesia ini negara yang terkenal damai, negara yang tentram, rukun semuanya, habaibnya, kiainya, aparatnya, umaroknya. Kalau ada yang ingin membuat perpecahan, kalau ada yang ingin memecah belah, apa kata Habib Syekh tadi? Nggak usah ditanggapi, nggak usah direspon, serahkan kepada kedua bapak yang ada di hadapan kita, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Mereka tahu siapa daripada mereka yang membuat keonaran, yang membuat kericuan di atas bumi pertiwi Indonesia tercinta. Antara habaib dan kiai, mereka ini adalah sama-sama pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sama-sama orang yang memperjuangkan dakwanya Nabi Muhammad. Persaingan itu ada dalam urusan dunia. Untuk urusan akhirat tidak ada yang namanya persaingan dan belum pernah terdengar sama sekali dalam sejarah. Kalau urusan dunia, toko A dengan toko B bersaing, biasa, hancur-hancuran harga, memang urusan dunia. Pabrik A dengan pabrik B saling bersaing, biasa, itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat nggak ada mereka bersaing. Urusan akhirat itu sama-sama berlomba-lomba ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, berlomba-lomba ingin mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ada di tengah ini. Saya hitung lampu 1, 2, 3, 4 sampai sini. Lampu 4 di sini, 5 lampu ini buat terang di sini nggak? Terang. Ada 5 lampu ini terang. Seandainya 10 lampu, terang nggak? Tambah terang. Ditambah lagi sampai 100 lampu, tambah terang nggak? Yang jualan lampu bahagia. Semakin banyak lampunya, semakin terang dan semakin bersinar dan bercahaya. Begitu juga para ulama dan para habaib. Mereka ini penerang daripada umat. Mereka ini pencerah daripada umat. Semakin ramai daripada mereka dan semakin banyak, maka semakin terang benderang ini umatnya Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak para dai, para pendakwah, penerus tongkat estafet Nabi Muhammad, maka umat semakin mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad, siapa itu Rasulullah, bagaimana baginda Nabi Muhammad akhlaknya, bagaimana ucapan Nabi Muhammad, bagaimana pekerjaan perbuatan Nabi Muhammad. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Syekh tadi, Khadimul Majlis mengatakan apa? Jalsatul Isnin di sini murni mengajak umat kepada Allah dan mengajak umat kepada baginda Rasulullah. Tidak mengajak perpecahan, tidak mengajak urusan politik, dan memang sebenarnya majelis ilmu, majelis taklim ya harus seperti ini, mengajak kepada Allah, mengajak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Benar nggak? Benar. Umat ini sudah terkotak-kotak karena urusan politik, karena urusan yang lainnya,
Kalau majelis taklim yang di situ dibacakan sejarah Nabi Muhammad, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ikut andil di dalam urusan politik dan yang lainnya. Pertanyaannya, kemana lagi orang-orang awam atau umat Nabi Muhammad mencari ketenangan hatinya? Kemana lagi mereka mencari keteduhan hatinya? Ketenangan hati, keteduhan hati itu adanya di majelis taklim seperti ini. Adanya dalam perkumpulan seperti malam hari ini yang bersambung perkumpulannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa majelis Anwarus Salihin sudah menginjak usianya ke-8 tahun. Seorang anak jika tumbuh dewasa, semakin tambah umurnya, akalnya semakin bertambah, pikirannya semakin tenang, wawasannya semakin luas. Begitu juga dengan majelis taklim seperti ini. Semua majelis taklim yang lainnya, semakin bertambah umur, mereka harus semakin kuat, semakin kokoh, menjadi kuda-kuda daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi pendingin daripada umat, mengarahkan umat ke jalannya Allah dan jalannya Nabi Muhammad, membawa mereka dan menarik mereka ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya para pemuda, para pemudi yang mereka jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi Muhammad. Majelis taklim seperti malam hari inilah wadah yang paling tepat untuk membawa mereka ke jalan Allah dan mengenalkan mereka kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia itu kadang-kadang merasakan yang namanya sumpek, kadang-kadang merasakan yang namanya gembira. Gembira itu banyak. Ketika dapat rezeki, gembira. Lama menjomblo, tiba-tiba dapat jodoh, gembira. Yang sudah punya pasangan, tiba-tiba mendapatkan tambahan apa? Tambahan kasih sayang. Kira-kira gembira nggak? Gembira. Contoh, kadang-kadang ibu-ibu itu punya anak yang sekolah ada di TPK atau di SD. Ketika anaknya ulang tahun, itu diundang teman-temannya, disiapkan makanan, disiapkan kue atau jajan, dihiasi ruang tamunya karena akan datang teman-teman anaknya, kasih balon, kasih macam-macam. Kenapa? Ingin merayakan daripada ulang tahun daripada anaknya. Yang di sini juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, institusi mereka juga ada hari ulang tahun. Hari ulang tahun kepolisian, polisi, hari ulang tahun daripada TNI ada. Hari ulang tahun polisi, hari ulang tahun daripada TNI itu ada. Untuk apa? Mengingat dedikasi mereka yang menjaga daripada negara tercinta. Untuk mengingat bagaimana jasa daripada mereka dulu melawan daripada penjajah. Mengingat daripada perjuangan mereka di dalam menjaga keamanan. Ada hari ulang tahunnya. Bahkan negeri kita yang tercinta ini ada hari ulang tahunnya setiap tanggal 17 Agustus. Dari Sabang sampai Merauke semuanya memasang bendera di depan rumahnya, yang mana itu ungkapan bentuk cinta dan gembira atas apa? Kemerdekaan yang diraih oleh negeri kita. Itu adalah ungkapan bentuk gembira. Tapi kalau misalnya hari ulang tahun polisi atau TNI, yang paling gembira ya mereka yang menjadi anggota kepolisian dan TNI. Mereka yang bukan anggota tidak tahu mungkin kapan tanggal hari ulang tahun mereka. Yang ada di Indonesia, mereka bergembira dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka semuanya tahu tanggal 17 Agustus. Tapi yang bergembira hanya masyarakat Indonesia.
Apakah yang di Malaysia bergembira? Ya TKW-nya gembira, TKW-nya ya gembira di sana, TKI-nya. Tapi penduduk Malaysianya ya nggak gembira. Kenapa? Bukan warga Indonesia. Tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, apakah yang bergembira orang Ponorogo saja? Apakah yang bergembira orang Kediri? Apa yang bergembira orang Surabaya? Muslim yang di Cina, Muslim yang di Jerman, Muslim yang di Eropa, bahkan semua kaum muslimin di belahan manapun di atas bumi Allah, mereka bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya kelahiran Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Kalau kelahiran Nabi Muhammad itu dirasakan oleh semua kaum muslimin, yang laki bergembira, yang perempuan bergembira, sampai yang jual buah gembira karena laris buahnya, yang jualan makanan gembira karena laris untuk bulan Maulid, sampai yang jual bunga melati pun laris. Kenapa? Gembira mereka di bulan Maulid. Kenapa? Dagangannya laku. Sampai semuanya, habaibnya, kiainya, semuanya di bulan Maulid merasakan gembira juga. Tiap malam mereka diundang acara hadir. Untuk apa? Merayakan kelahiran manusia yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita umat Islam, umat yang terdahulu, orang-orang Yahudi, mereka juga bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi zaman dulu, sebelum datangnya Al-Quran, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, mereka itu juga sama dengan kita saat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Mereka menjadi kafir ketika datang Nabi Muhammad. Ketika turun Al-Quran, mereka ingkari Nabi Muhammad dan mereka ingkari daripada Al-Quran. Dulu mereka juga orang yang beriman seperti kita, umat Islam. Orang-orang Yahudi itu dulu, kalau ada urusan tawasul kepada Nabi Muhammad, urusannya dikabulkan oleh Allah. Padahal mereka bukan umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad belum lahir. Apapun yang mereka alami, mereka tawasulnya kepada baginda Rasulullah SAW. Itu orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tawasul dengan Nabi Muhammad, kenapa kita ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ketika ada suatu urusan tidak bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW? Kadang-kadang kita ini kalau ada urusan lupa dengan kanjeng Nabi Muhammad, malah datang ke dukun. Ya kalau datang ke dukun, dibukain buku primbon, Pak. Dibukain buku primbon, Bu. Lihat dulu naganya ada di mana. Naganya ada di barat atau di timur. Yang dikhawatirkan itu naganya nggak keluar. Kalau ada urusan, nggak usah jauh-jauh, datang kepada Nabi Muhammad. Sampai sahabat ini, Nabi ini semua urusan. Kalau zaman sekarang kita ingin membangun rumah, datangnya kepada siapa? Insinyur, dia ahli. Digambar dulu ruangannya habis berapa, ketahuan perkiraannya. Ketika kita sakit, mudah-mudahan semuanya sembuh panjang umur, datang kepada siapa? Ya konsultasi kepada dokter. Kenapa? Bidangnya. Urusan bisnis kepada siapa? Orang yang ahli ekonomi. Tapi zamannya baginda Nabi Muhammad, sahabat itu urusan kawin kepada Nabi Muhammad, sakit kepada Nabi Muhammad, urusan pekerjaan kepada Nabi Muhammad, mereka yang bertani kepada Nabi Muhammad, mereka yang melaut kepada Nabi Muhammad, semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu, Pak, Bu, menungso manusia seperti kita. Sahabat itu bukan malaikat yang tiap hari sujud terus, rukuk terus, baca Quran terus. Mereka juga seperti kita, manusia. Baginda Nabi pun seperti kita, manusia. Cuma manusia yang beda.
bukan manusia biasa. Kalau diibaratkan batu, Nabi Muhammad itu seperti batu zamrud. Ini Habib Husin ini pakarnya batu, punya batu banyak. Batu zamrud itu semakin besar keratnya, semakin mahal harganya, ratusan juta. Tanya Habib Husin, beliau ahlinya. Semakin keratnya besar, semakin mahal. Apalagi hijaunya itu seperti lampu stopan itu, tambah mahal katanya. Ibaratnya seperti itu baginda Nabi. Kalau batu, ya batu zamrud. Ya ada sih batu satu truk 750.000 batu kerikil. Ya beda batu kerikil dengan batu zamrud. Kalau diibaratkan minyak wangi, Nabi itu seperti minyak gahru. Tahu minyak gahru, Pak? Bu, sampean tahunya ini minyak nyong-nyong. Saya kemarin 2 hari baru dari Kalimantan. Itu di tempat penyulingan kayu gahru itu, 1 tola itu 12 mili. Ibu Husin melihat saya ini paham soalnya. 12 mili itu 3 juta itu minyak gahru. Kalau diibaratkan minyak, ya seperti gahru baginda Nabi Muhammad, wangi. Ya ada minyak 2 liter 50.000 minyak goreng. Ya nggak sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita, jangan samakan. Semua sahabat larinya kepada Nabi Muhammad apapun urusannya. Sampai ada sahabat ini kepingin kaya, Bu. Sampai kepingin kaya, Pak. Pak, kepingin kaya. Ini, ikuti ini. Ada sahabat kepingin kaya, datang ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumben kamu ini pagi-pagi jam 6 datang, kata Nabi. Biasanya masih ngorok, lanjut tidur habis subuh. Ada apa? Nabi, saya ini sudah capek miskin, Nabi. Terus, ya saya ini kepingin jadi miliarder, Nabi. Bahasa kerennya orang kaya itu miliarder, sampean tahu. Cuma saya yakin sampean yang hadir ini nggak pernah tahu bahasa kerennya orang miskin. Apa? Miskiner. Kalau orang kaya miliarder, orang miskin miskinan. Yang penting belakangnya, guys. Kepingin kaya saya Nabi, tapi dengan cara instan. Ya ini yang keliru zaman sekarang. Saya dukung Bapak Kapolres, Bapak Dandim untuk mencegah. Apa? Zaman sekarang kepingin kaya instan, tapi pakai apa? Judi online. Ini merusak daripada moral bangsa ini. Merusak daripada moral anak-anak muda yang harusnya mereka di umur-umur yang positif ini harusnya mereka bekerja, berusaha, tapi gara-gara judi online akhirnya banyak yang rusak dan banyak hutang menumpuk, sampai gara-gara itu larinya kemana? Kecanduan narkoba. Bener Pak ya? Itu saya dukung kalau untuk memberantas, Pak. Insya Allah semua jamaah ini mendukung, Pak. Kenapa? Nggak ingin anak-anaknya seperti itu. Tapi ini beda Kanjeng Nabi Muhammad, manusia paling hebat. Nabi, saya ingin kaya, Nabi. Kepingin benar, mau diikuti. Isyarat saya, mau. Ya wis, radio, kawino dari Kanjeng Nabi. Disuruh kawin. Dia nyari makan 1 piring itu sulit. Kalau kawin kan nyari makan untuk berapa orang? 2 orang. Tapi karena perintahnya Nabi, ya khair, perintahnya Nabi, kawin sudah. Karena memang ada hadis, Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Ifsah fi Ahkamin Nikah, ada hadis, istanzilur rizqa fin nikah, turunkan itu rezeki dengan cara nikah. Saya tidak bisa mensyarahkan banyak ini, Habib Husin pintar. Anak belajar sama Habib Husin, abang saya ini. Istanzilur rizqa fin nikah, ada hadisnya. Disuruh kawin nih sahabat sama Nabi. Perintah Nabi, ikut dah, ini perintahnya Nabi, pasti selamat dah, bismillah, nekat sudah, kawin. Dapat 1 tahun, pagi-pagi ke rumah Nabi. Kemana kamu? Setahun nggak kelihatan, baru datang. Dari mana aja? Saya kan dulu disuruh kawin Nabi. Iya, sudah punya anak. Bukan masalah anak ada atau tidak Nabi. Terus, hutang saya tambah numpuk Nabi. Ya apa Nabi, saya makan sendiri sulit, apalagi untuk 2 orang. Akhirnya ya hutang saya Nabi untuk kebutuhan saya dan istri. Belum lagi rumah ngontrak Nabi, jatuh tempo bentar lagi Nabi. Terus saya pingin kaya Nabi. Benar, mau dijalankan perintah saya.
isyarat saya. Iya Nabi. Kawin lagi. Loh, ya apa ini kanjeng Nabi? Ya Allah, tapi perintahnya Nabi, dia nggak berani menentang, perintahnya Nabi. Ya wes, perintahnya Nabi, Bismillah, sudah nekat sudah. Kalau ketemu istri, ditanya siapa itu? Ini sepupu. Jadi kalau tanya siapa itu? Sepupu. Perintahnya Nabi ya Bismillah, nekat, Allahumma nekat sudah. Datang tahun depannya kepada Nabi, kenapa? Kok lemes kamu ini? Wajahnya kayak sakit, kurus banget. Ya apa nggak kurus Nabi? Telinga kanan kiri tiap hari saya mendengarkan radio Nabi. Untuk nafkah 2 orang ini sulit Nabi. Hutang terlalu banyak Nabi. Untung nggak main judi online. Gimana caranya saya bisa bayar utang semuanya ini Nabi? Saya kepingin kaya Nabi. Bener. Kawin lagi. Loh ya Allah. Suruh kawin lagi. Sampai ketiga kali. Tahun depan datang lagi. Sudah Nabi, saya kepingin kaya Nabi. Saya hutang sudah banyak, 3 istri Nabi. Gimana caranya kaya Nabi? Terakhir ini ya, kata Nabi, iya. Kurang 1 slotnya. Tuh, suruh nambah lagi. Subhanallah. Setelah itu jadi sahabat yang paling kaya raya. Ingin kaya Pak? Ingin kaya enggak? Ingin sugih apa enggak? Itu cerita sebenarnya Nabi ingin melihat ini sahabat nurut tidak dengan perintah Nabi, bukan kawin nyawa sampean pikiran yang kawin mulai mangi. Bu, sadap HP-nya mulai nanti malam Bu. Saya ngajari kawin itu cuma menceritakan nurutnya sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau orang nurut sama kanjeng Nabi Muhammad, sukses dunia akhirat. Kalau nurut kepada kanjeng Nabi Muhammad, orang Yahudi ini juga begitu. Dia tahu kalau ingin sukses ikut Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Di dalam tafsir Al-Alusi, tafsir yang lain juga sama, bisa dibuka. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, ketika datang kitab dari Allah, apa? Al-Quran. Musaddiqun lima ma'ahum, ini kitab Al-Quran musaddiqun ay muwafiqun, sejalan dengan yang sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Injil dan Taurat saat itu yang belum dirubah oleh tangan-tangan mereka yang merusak firman Allah, sama-sama firman-Nya Allah dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab penutup daripada yang sebelumnya, dan mereka harus mengikuti Al-Quran dan meninggalkan Taurat dan Injilnya. Jadi mereka dulu itu orang-orang Yahudi, orang yang taat dengan Allah dan mereka ibadah dengan membaca Tauratnya. Begitu juga orang-orang Nasara membaca Injilnya saat itu, orang ahli ibadah seperti kita sebelum datang Nabi Muhammad, kafir mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara zaman itu seperti yang dialami Nabi Muhammad. Menyebarkan dakwah itu nggak mudah. Kata Habib Syekh tadi cerita, abahnya dulu dakwah 15 orang dulu. Alhamdulillah ini semua barokah abah beliau Habib Mustafa bin Thohir, Pak Abud, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Begitu orang-orang Yahudi zaman dulu, seperti yang dialami Nabi Muhammad. Nabi itu berperang melawan orang kafir. Nabi nggak pernah memulai perang Nabi Muhammad, tapi Nabi yang dijahili, dijahati, diganggu oleh mereka sampai turun perintah perang dari Allah Ta'ala. Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali itu wahyu. In huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berbicara atau melakukan apapun mengikuti dari hawa nafsu. Itu kan kita hawa nafsu. Nabi itu semua yang dilakukan wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berperang, mulai dulu orang-orang beriman, kemenangan yang mereka dapat bukan karena kecanggihan daripada senjata atau banyaknya jumlah pasukan. Dari dulu jumlahnya sedikit,
dan juga peralatan perangnya tidak canggih jadul seperti negeri kita Indonesia dulu perang. Pakai apa dulu Pangeran Diponegoro? Pakai bambu runcing. Semua yang lain pakai bambu runcing. Peralatannya tidak canggih, tapi yang membuat mereka menang keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah memberikan maunah pertolongan. Siapapun yang punya hubungan kuat dengan Allah Nabi Muhammad, dia pasti akan mendapatkan maunah sesuai kadar hubungan dia dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketika perang ini orang Yahudi dengan orang-orang musyrik Arab zaman itu, mereka kalah pasukan, kalah senjata, bingung mereka apa yang mau diperbuat untuk mengalahkan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna ay yastansiruna. Akhirnya ulama mereka ingat, coba kita tawasul dengan Nabi akhir zaman. Dibuka itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu seperti papan begitu. Dibuka kitab Taurat. Dicari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dalam Taurat disebut namanya Ahid atau Uhid, Ahid. Dalam kitab Injil disebut dengan nama Ahmad. Dalam Al-Quran disebut apa? Muhammad. Sampean kalau punya anak, Pak, Bu, kasih nama Muhammad. Jangan niru yang artis yang ada di TV. Kadang-kadang mereka itu jarang sholat, mereka nggak pernah ibadah, kadang-kadang pecandu narkoba. Nama itu kadang-kadang mempengaruhi daripada si orang tersebut. Afdal asma ma'ubida wa hummida. Paling afdalnya nama yaitu yang didahului oleh Abdul atau Ahmad atau Muhammad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir. Itu si Abdul Qadir Jailani itu. Abdul Qadir. Kata Habib Ali bin Syihab, Habib Ali bin Idrus bin Syihab dalam kalamnya, orang yang menamakan anaknya Abdul Qadir tabarukan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah anaknya itu hidupnya sehat panjang umur dan jauh daripada segala musibah dan kejelekan biidznillah dengan izin dari Allah Subhanahu. Atau kasih nama Muhammad atau Ahmad. Kata Syekh Khatib Syargini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, siapa orang yang punya anak laki-laki 3, tidak ada yang namanya Muhammad, salah satunya faqad jahilah, berarti ini orang bodoh, tidak kenal dengan syariat, tidak kenal dengan agama, tidak tahu syariatnya Nabi Muhammad. Sampai Bu kadang-kadang punya bayi perempuan, minta nama bukan kepada kiai yang ada di sini, orang tua kita ini para kiai, atau kepada habaib yang ada di sini, datangnya kepada dukun. Kalau sampean datang kepada kiai, kepada habaib, ya dikasih namanya sahabat, namanya ulama, atau nama pendiri pesantren ini Haji Syamsuddin, cahayanya agama. Kalau tanya kepada orang alim, dibukain kitab, ini bulan ini lahirnya siapa ya? Atau meninggalnya siapa dari ulama, dari sahabat. Kenapa? Ngambil namanya agar dapat barokahnya. Ini jam 11 terus subhanallah, sampean ini memang pantas jadi tukang parkir Pak Bu. Kenapa? Terus datang kepada para kiai, para habaib, minta nama kepada mereka. Kalau sampean Bu punya bayi perempuan, datang kepada dukun, ya ditanya, pasti ditanya lahirnya bulan apa? Lahirnya bulan November Pak dukun. Oh ya sudah, dibukain primbon dukun, keluar terus gak lama, kasih nama anaknya Novi. Ada namanya Novi? Ada nggak? Mana? Biasanya sih jenenge Novi ku imut-imut biasanya. Tak jalukin nang ibu. Datang lagi, saya dilirik sama ibu, saya ngomong gini, tak enak itu. Ada lagi yang bawa anaknya, ditanya sama dukun, lahir bulan apa anak perempuannya ini? Lahir bulan Desember Pak dukun. Kasih nama Desi sudah sesuai bulannya, ya tanya sama dukun. Bawa yang bapak bawa anak bayi lagi, ditanya sama dukun, anaknya bulan apa lahir? Bulan Februari. Febrianto sudah namanya. Ada namanya Febrianto. Pinter-pinter biasain, pinter kapusi.
Kadang-kadang dukun itu kerepotan. Kalau ada yang lahir di bulan Maret, buku primbonnya sobek dimakan rayap, naganya tidak keluar, sudah cacing yang keluar, terpaksa dikasih nama Marto. Lahirnya bulan Maret, itu Marto. Nah, ini orang-orang Yahudi, tokohnya mengajak beberapa orang, ayo sini kumpul. Dibuka itu kitab Taurat, ketemu nama Nabi Muhammad di situ. Langsung mereka pegang nama Nabi Muhammad. Apa yang mereka ucapkan? Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uth akhir zaman. Ya Allah, tolonglah kami dengan nabi yang kau utus di akhir zaman, ya Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Nggak lama mereka mendapatkan pertolongan dan menang. Padahal kalau dipikir mereka itu Yahudi, bukan umatnya Nabi belum lahir. Kira-kira kalau yang tawasul itu kita ini umatnya, pecintanya, perindunya, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Lebih dikabulkan. Kalau bukan umatnya, dikabulkan permintaannya oleh Allah, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Tahu, orang-orang Yahudi itu tahu dengan baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu sampai ingin meyakinkan, benar enggak orang-orang Yahudi dan Nasara sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir? Akhirnya didatangi yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pakar daripada kitab Taurat dan Injil. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah, beliau menukil daripada tafsir Al-Imam Qurtubi. Ulama itu bukan cuma dari Arab, Pak Bu. Siapa mereka yang punya ilmu, mereka berhak menjadi pemimpin. Nggak ada ilmu itu dikuasai suku Arab, suku Jawa, suku Badui, suku nggak ada. Ilmu itu siapa yang punya ilmu, dia adalah orang yang hebat. Man hafidhul ilma sada, kata Imam Zuhri, guru Imam Malik bin Anas. Yang punya ilmu ya dia hebat. Permasalahan ini anaknya kiai ini habaib durian Ali, permasalahan takdim itu beda dengan permasalahan ilmu. Bedakan antara ilmu dan masalah takdim. Akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, itu orang Yahudi, gara-gara Pak Nabi Muhammad. Tanya ini Sayyidina Umar kepada Abdullah bin Salam, ya benar Salam, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak? Wahai Ibn Salam, apakah engkau mengenal Nabi Muhammad seperti engkau mengenal anakmu sendiri? Bala fa'aktar. Iya, aku lebih mengenal Muhammad, wahai Umar, daripada mengenal anakku sendiri. Jangan anakku, wahai Umar. Perempuan yang aku sunting, aku jadikan istri, aku nggak tahu apakah dia anaknya lurah atau anaknya satpam. Nggak tahu saya ini. Masih ada nggak satpam di sini? Ada, berarti insya Allah aman kampungnya. Kok anak? Istri saya nggak tahu dia anaknya siapa, kulitnya apa, warnanya apa, dari bangsa apa, nggak tahu wahai Umar. Kalau Muhammad wahai Umar, sebelum lahir saya tahu siapa dia, lahir di mana, bagaimana sifatnya, akhlaknya, perangainya, fisiknya. Bagaimana tidak tahu? Ba'athallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi fa'araftu kata Ibn Salam, Abdullah bin Salam. Allah mengutus Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, diperintahkan untuk siapa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul di setiap zamannya, untuk mengabarkan kepada mereka akan kedatangan Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah diperingati hari matinya. Kalau kita kematiannya diperingati 7 hari, 40 hari, haulnya. Kenapa? Karena manusia selain Nabi Muhammad itu bisa dilihat orang baik atau jelek di akhir umurnya. Innamal a'malu bil khawatir. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Sebelum datang, orang-orang sudah paham, bahkan Yahudi dan Nasara. Nabi Muhammad bawa perdamaian. Nabi datang membawa ketenangan. Nabi datang membawa ilmu. Nabi datang
mengayomi daripada umatnya, dan harusnya seperti ini sifat daripada para dai, bukan perpecahan atau kalimat-kalimat yang kotor pemecah belah. Ikuti Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi yang diperingati hari lahirnya karena memang ditunggu-tunggu kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kapan saja kita memperingati Maulid Nabi ini nggak ada masalah, nggak harus di bulan Maulid. Habib Syekh ini majelisnya setiap hari Senin, baca apa? Baca Maulid. Ya memang seperti itu. Nggak harus di bulan Maulid kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Apa dalam Maulid tiba itu? Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita memperingati, membuat perayaan Maulid Nabi Muhammad hinan, itu hukumnya wajib. Sampai ada seorang sahabat, ya sahabat itu seperti manusia seperti kita, ya kadang-kadang bercekcok dengan istrinya tukaran, nggak orang awam. Kadang-kadang Habib Ali Bojone yang tukaran, Kiai Habib ibunya ini kadang-kadang tukaran, kadang-kadang. Jadi kalau ada fenomena rumah tangga itu tukaran, wis biasa. Sing nggak biasa itu kalau sudah piring-piring pecah. Kalau tukaran itu sudah biasa. Ada sahabat keperucut, keceplosan ngomong sama istrinya, ya gara-gara bertengkar. Wallahi la ujami'uki hinan. Demi Allah, saya tidak mau berkumpul lagi dengan kamu hinan. Orang itu kalau sudah marah dikuasai hawa nafsu, yang diucapkan itu tidak terkontrol. Hati-hati. Makanya jangan senang marah, nanti ucapan-ucapan yang ngawur yang keluar nanti. Sahabat tadi langsung insaf sadar, pergi lari ke rumah Nabi Muhammad, kemudian menceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW, karena Nabi tempat mengadu. Ada apa kamu ini? Kok sepertinya ketakutan? Iya Nabi, saya tadi bertengkar dengan istriku. Terus apa yang terjadi, kata Nabi? Saya tadi keceplosan ngomong sama istriku, wallahi la ujami'uki hinan. Demi Allah, saya tidak mau mengumpulimu hinan. Hinan itu sampai kapan, baginda Nabi? Yo, kamu tanya artinya hinan. Coba kamu pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, coba kamu pergi ke rumahnya Abu Bakar, tanyakan hinan itu apa artinya. Diketuk pintu rumah Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, iya, aku diperintah oleh baginda Nabi Muhammad. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Yang memerintahkan Nabi Muhammad. Seandainya Bapak Kapolres ini atau Bapak Dandim diutus, Bapak Kapolres diutus oleh Kapolri menemui daripada Kapolda, Bapak Dandim diutus Presiden menemui Pangdam, kaget pasti Pangdam sama apa? Sama Kapoldanya. Kenapa? Bukan melihat beliau berdua, yang dilihat siapa? Siapa yang mengutus? Yang mengutus lambang negara nomor 1 presiden. Ya ketakutan. Bukan cuma ketakutan, gemetar ini Kapolda sama Pangdam. Meskipun yang datang Bapak Kapolres atau Bapak Dandim, meskipun yang datang sahabat biasa, Sayyidina Abu Bakar ini terkejut. Kenapa? Karena perintah Nabi Muhammad. Lanjutkan satu cerita ini sampai habis. Habib saya tadi bisik di saya, kalau bisa sampai jam 12 apa ya? Saya yang nggak kuat ya. Akhirnya tanya sama Sayyidina Abu Bakar, punya masalah apa kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, saya tadi tanya sama Nabi tapi dialihkan kepada Anda. Apa soalnya? Saya terlanjur mengucapkan hinan dengan istriku ketika bertengkar. Saya tidak mau mengumpuli istriku hinan. Kira-kira sampean Mak, kuat tak kumpul lagi bojone? Sampean kuat tak Bu? Tak kiranya kuat. Oh bojone rabi mana sampean ngamuk? Oh hinan itu waktunya selama-lamanya. Waduh, radikal Sayyidina Abu Bakar ini katanya. Artinya ulama itu macam-macam Pak. Mungkin di sini ada Bapak dari kepolisian, TNI, ulama itu macam-macam Pak. Ada mereka fatwanya itu yang tegas, bukan keras, tegas. Mereka bukan buat-buat fatwa. Memang ada fatwanya yang lemah, ada yang ringan.
Sebenarnya mufti itu orang yang memberikan jawaban harus mengetahui kondisi daripada yang menanya. Itu harusnya ifta itu seperti itu, bukan menjawab sesuai dengan keinginannya, tapi lihat kondisi daripada siapa yang bertanya. Makanya kalau ada permasalahan fikih itu nggak boleh menjawab pertama kali pakai ifta, fatwa Hadithiyah, Ibn Hajar, fatwa Kubra, fatwa Imam Romli, Al-Hawi, nggak boleh. Dalam disiplin ilmu fikih kembali ke kitab muqarrar. Seperti apa? Syarah Minhaj Mughnil Muhtaj, Syarbini, kembali kepada Tuhfatul Muhtaj punya Ibn Hajar Al-Haytami, atau kembali kepada Nihayatul Muhtaj, atau Al-Hawi, Al-Mawardi, atau kepada Al-Qalibin, atau kepada kitab-kitab yang lainnya, punya Al-Hilyah, punya Al-Muzani. Karena fatwa itu jawaban sesuai dengan kondisi yang bertanya dan sesuai dengan waktu saat itu. Sehingga kalau ada masalah, kembalinya itu para fuqaha kepada kitab muqarrar dulu. Nah, Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, ini artinya selama-lamanya hinan. Tidak percaya modelnya yang tanya, tidak percaya. Sayyidina Abu Bakar, dalil sampean apa? Ada dalilnya saya. Dalilnya itu Al-Quran. Wa matta'nahum ilahin. Nabi Yunus dulu itu berdakwah, tidak direspon sama umatnya. Akhirnya apa? Tidak sabar. Tapi hebatnya di zaman Nabi Yunus tidak ada yang suka hoak, tidak ada yang suka berdusta. Kenapa? Zaman itu dalam tafsir, kalau ada yang berdusta, tiba-tiba pagi tergeletak mati. Seandainya saat ini seperti zamannya Nabi Yunus, kira-kira berisu wong piro mati? Tak paham juga. Jadi tidak sabar Nabi Yunus berdakwah. Akhirnya keluar sama istri dan kedua anaknya menuju dermaga, naik kapal ingin keluar pulau sudah. Ombak datang besar, anaknya diambil mati, anaknya lagi diambil, nunggu kapal nggak datang, ombak semakin besar, istrinya diambil mati. Jujur Pak, sampai kalau istrinya mati senang apa sumpah apa senang? Jawaban ini tidak meyakinkan, pelan lagi, sedikit yang jawab ini, modelnya yang sumpah gitu, masih jomblo belum kawin. Bener Bu, sumpah Bu, kalau sing ngeladeni nggak ada yang buatkan kopi. Akhirnya naik kapal itu Nabi Yunus, kapalnya mau tenggelam, harus dibuang salah satu. Diundi nama Nabi Yunus yang keluar, dibuang nabinya. Dimakan ikan nun, ikan paus besar. Akhirnya dibuang, dimuntahkan di pulau yang lain. Kemudian Allah berkata, wa matta'nahum ilahin. Dikasih apa? Umat yang baru selama-lamanya mereka bahagia. Kembali kepada Nabi ini sahabat sumpah. Apa sumpah kenapa? Keras Abu Bakar, wahai Nabi, coba kamu pergi ke Umar, pergi ke Sayyidina Umar. Ya Umar, apa artinya hin itu Sayyidina Umar? Hin itu 40 tahun. Nah, mending 40 tahun, agak ringan. Cuma saya ini umurnya 30 tahun Sayyidina Umar. 40 tahun, apa saya ini masih kuat ya? Maksudnya kuat apa? Ya wis kuat Sayyidina Umar katanya. Dalilnya Anda apa Sayyidina Umar? Wa Al-Qur'an, saya muridnya kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah, tanahnya itu diletakkan di depan pintu surga 40 tahun. Kembali ke Nabi, sumpah masih ada. Kenapa? 40 tahun Nabi, gak kuat aku Nabi 40 tahun. Sehari gak ketemu istri sudah sumpah Nabi, ini 40 tahun. Coba kamu pergi kepada Utsman bin Affan. Tanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Apa jawaban Sayyidina Utsman bin Affan? Hinan itu artinya 1 tahun. Nah, saya mau jadi TKI dulu di Malaysia. Insya Allah setahun balik lagi saya bisa kumpul sama istri. Sebentar. Dalilnya Anda apa wahai Utsman? Loh, saya ini muridnya Nabi, dalilnya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada apa? Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon kurma itu setahun berbuah 2 kali. Senang lari sampai ke sandung dia, senang lari kepada Nabi. Aduh, kok gembira kamu? Iya Nabi, Utsman begini Nabi, Utsman begini. Kenapa? 1 tahun. Alhamdulillah kata Nabi. Coba kamu pergi ke Ali. Sudah Nabi, nggak perlu Nabi 1 tahun, saya kuat insya Allah jadi TKI dulu Nabi. Sudah pergi ke Ali, pergi ke Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali sambil nggak respon, tidak berharap jawaban, dipikir Sayyidina Utsman sudah jawaban terbaik, nggak respon istilahnya. Tapi karena perintah Nabi dijalani. Sayyidina Ali, hinan itu kapan? Sampai kapan? Hinan itu sehari semalam. Nah, 2 jempol ini sudah. Berarti cuma sehari semalam saya tidak kumpul sama istri. Besok kumpul lagi. Hebat. Saya ikut Anda sudah Imam Ali.
Apa dalilnya Imam Ali? Ya Al-Quran dong. Saya kan muridnya Nabi, menantunya Nabi. Apa? Dalam Al-Quran. Fasubhanallah hina tumsun wahina. Sholat itu diwajibkan oleh Allah untuk kita umat Islam sehari semalam 5 kali. Lari dengan gembira kepada Nabi Muhammad. Nabi, aku melok mantumu yang satunya, aku ikut mantumu yang satunya. Yang mana? Yang Ali. Nggak ikut Utsman wes. Enggak, ikut Sayyidina Ali aja Nabi. Kenapa? Sehari semalam katanya Nabi. Apa kata baginda Nabi? Ashabikan nujum bi ayyihim iktadau. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang. Siapapun yang kamu ikuti, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan acara seperti ini yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Setiap bulan Maulid, dia bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad satu persatu bergiliran dengan sahabat. Kemudian dia memotong kambing. Apa kata sahabat Sa'ad bin Mu'ad dalam tafsir Al-Alusi? Hada ainu ma naf'aluhu li ihya'i maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kami lakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, membaca sejarahnya Nabi Muhammad, kita potong kambing dan memberikan makan kepada yang hadir. Seperti malam hari ini Milad Majelis Anwarus Sholihin, dan sekaligus memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita bacakan sejarah Nabi Muhammad, kita berikan ilmu tausiah, kita duduk bersama memandang wajah kiai dan para habaib. Insya Allah kita berharap kepada Allah bukan cuma berkumpul di dunia bersama mereka bersama-sama, tapi di akhirat berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.